Ya, halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Eko Sujarwo untuk belajar matematika tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola bilangan, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan atau menentukan rumus suku Kn suatu barisan. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan. Apa itu barisan bilangan? Nah, kita mulai dari pengertian barisan bilangan dulu. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dijajarkan menurut aturan tertentu ya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dijajarkan menurut aturan tertentu. Jadi tidak sembarang menyusun bilangan ya, beberapa bilangan, tapi ada aturannya. Nah, aturan pada barisan bilangan itulah yang disebut dengan pola ya. Jadi pola itu adalah aturan penyusunan dalam suatu barisan bilangan. Nah, berikut ada contoh-contoh dari barisan bilangan. Yang pertama ada barisan bilangan genap. Kita mulai dari pengertian bilangan genap dahulu. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, dan barisan bilangan genap dapat dituliskan sebagai berikut ya. Dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pola untuk suatu barisan bilangan genap ya, itu adalah barisan yang dimulai dari bilangan genap yaitu 2 dan suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 ya. Jadi untuk barisan bilangan genap itu awalnya pasti 2, kemudian suku selanjutnya selalu ditambah 2 ya. Kita bisa lihat 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2, 10 ke 12 tambah 2, 12 ke 14 tambah 2, 14 ke 16 tambah 2 dan seterusnya. Artinya apa? Selisihnya 2, selalu ditambah 2 untuk menentukan suku selanjutnya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu suku, suku itu adalah urutan bilangan ya. Urutan bilangan, misalnya suku pertama atau U1 itu adalah bilangan pertama atau ke-1. U2 yaitu suku ke-2 atau bilangan ke-2 dan sebagainya. Sekarang bagaimana kita caranya menentukan rumus suku Kn untuk barisan bilangan genap. Nah, untuk menentukan rumus ya yang bisa digunakan untuk mencari suku ke berapapun dari bilangan itu ya, syaratnya apa? Syaratnya kita harus menemukan suatu keteraturan ya. Keteraturan bagaimana maksudnya? Nah, nanti di sini akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, di sini diketahui suku ke-1 atau U1 adalah 2, suku keduanya 4, ya, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, suku kelimanya 10 dan seterusnya. Nah, kita ambil 5 suku pertama di sini dan akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencari rumus suku Kn. Nah, untuk suku ke-1 itu 2, suku keduanya 4. Ya, menurut pola yang di sini itu selalu ditambah 2 dari suku sebelumnya. Nah, suku ke-1 adalah 2, suku keduanya adalah 2 tambah 2 sehingga kita peroleh 4. Suku ketiganya adalah 6 ya, bisa kita peroleh dari 4 tambah 2 atau 2 tambah 2 tambah 2. Suku keempatnya 8 ya, bisa kita peroleh dari 6 tambah 2 ya, suku sebelumnya adalah 6, kita tambahkan 2 atau bisa kita tuliskan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sehingga kita peroleh 8. Dan suku kelimanya ya itu 10, bisa kita peroleh dari 8 tambah 2 atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan ya, bentuk penjumlahan berulang ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk perkalian
kalian. Nah, 2 itu sama aja dengan 2 kali 1. 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 3. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 4. Dan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 5. Nah, di sini bisa kita peroleh ya, ada keteraturan ya, angka di depan itu selalu 2. Kemudian angka yang di belakang yang digunakan untuk mengalihkan itu adalah bilangan asli urut dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini berarti nanti kalau kita mencari suku ke-6 tinggal U6 sama dengan 2 kali 6. Nah, yang belakangnya ini tergantung dari yang ditanyakan adalah urutan ke berapa. Jadi rumus suku ke N atau UN itu sama dengan 2N. Ini berlaku untuk barisan bilangan genap ya. Ya, UN itu apa? UN adalah rumus suku ke N. Nah, N-nya ini yang ditanyakan. Misalnya urutan kelima, berarti N-nya kita ganti dengan 5. Baik yang ada di sini maupun ada di sini kita ganti dengan 5. Misalnya diminta U10 berarti atau urutan ke-10 berarti U10 sama dengan 2 kali 10. Jadi urutan ke-10 nya adalah 20. Coba kita cek di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, benar kan? Hasilnya adalah 20. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada barisan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Barisan bilangan ganjil dituliskan sebagai berikut. Dimulai dari angka 1, kemudian 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah, bagaimana polanya? Coba kita lihat di sini polanya itu hampir sama seperti bilangan genap, tetapi di sini awalnya adalah bilangan ganjil. Tapi untuk selanjutnya sama seperti bilangan genap, yaitu selalu ditambahkan 2. Ya. 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 5 juga tambah 2, 5 ke 7 juga tambah 2, 7 ke 9 juga ditambah 2 dan seterusnya. Jadi selalu ditambahkan 2. Nah, bagaimana kita mencari rumus suku ke N-nya untuk barisan bilangan ganjil? Nah, yang pertama caranya seperti tadi yang di sini. Kita data dulu. Suku pertama ya, U1 sama dengan 1, U2 nya 3, U3 nya 5, U4 nya 7, U5 nya sama dengan 9. Nah, di sini 1 ya. Coba kita lihat karena di sini selalu menambahkan 2 ya. Kita coba 2 sebagai bilangan pokoknya ya. Kemudian nanti supaya menjadi 1, menjadi 3 itu bagaimana caranya. Nah, 2 supaya jadi 1 berarti kan harus dikurangi 1. Nah, 2 supaya jadi 3 ini bagaimana ya? Pastinya dikalikan dulu. 2 kali 2 kan hasilnya 4, dikurangi 1 nanti hasilnya 3. 2 supaya jadi 5 bagaimana? Ya 2 kali 3 jadinya kan 6. Nah, nanti kita kurangkan dengan 1, hasilnya menjadi 5. Kemudian 2 supaya jadi 7 bagaimana? Ya tinggal 2 dikalikan 4 dulu dikurangi 1. 2 supaya jadi 9, ya 2 kali 5 dikurangi 1. 2 kali 5 kan 10, dikurangi 1 hasilnya 9. Nah, di sini sudah kita lihat keteraturannya ya. Bilangan awalnya itu pasti adalah 2 ya. Kemudian pengalinya itu dari bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian setelah dikali selalu dikurangi dengan 1 ya. Kenapa harus dikurangi 1 ya? Karena di sini kalau tidak kita kurangi dengan 1 itu akan menjadi bilangan genap. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 dan seterusnya. Itu adalah bilangan genap. Karena di sini adalah pola bilangan ganjil, maka dari itu setelah kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kita kurangi dengan 1. Nah, jadi rumus suku ke N untuk bilangan ganjil atau barisan bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N min 1. Nah, N nya ini adalah sesuai bilangan keberapa yang ditanyakan.
misalnya U10 ya. U10 berarti N yang di sini kita ganti dengan 10. Ini kita ganti dengan 10. U10 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 1. 2 kali 10 itu 20, dikurangi 1 sama dengan 19. Coba kita cek. Urutan ke-10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 19. Nah, nanti untuk suku keberapa silahkan kalian coba sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang namanya barisan bilangan kuadrat. Nah, ini kalian tentu juga sudah tidak asing lagi. Bilangan kuadrat adalah bilangan hasil kuadrat dari bilangan asli. Ya, barisan bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai berikut: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, dan seterusnya. Nah, pola bilangan kuadrat ya, itu aturannya adalah kuadrat dari bilangan asli secara berurutan. Nah, ini pastinya sangat gampang untuk barisan bilangan kuadrat. Namanya saja bilangan kuadrat, berarti kita tinggal mengkuadratkan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Berarti nanti kalau misalkan ditanya bilangan kuadrat ke-10 atau 11 atau 12, berarti kita tinggal ganti n-nya ini dengan 12. Misalnya U12, berarti suku ke-12 atau U12 sama dengan 12 pangkat 2. Nah, n-nya ini tinggal kita ganti dengan bilangan yang ditanyakan, urutannya ke berapa, begitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya di sini ada barisan bilangan Fibonacci. Nah, mungkin ini yang masih tergolong baru bagi kalian. Berikut ini adalah beberapa contoh barisan bilangan Fibonacci ya. Contoh pertama 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Kemudian contoh kedua 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat selisihnya dari 0 ke 1 itu ditambah 1, 1 ke 2 juga ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 2, 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 13 ditambah 5, dan seterusnya. Coba kita lihat juga di sini. 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, kemudian 6 ke 10 itu ditambah 4, 10 ke 16 tambah 6. Nah, di sini bisa kita lihat dari barisan ini contoh 1 dan contoh 2, itu selisih masing-masing suku itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa membuat rumus seperti contoh-contoh yang sebelumnya, seperti yang ini ya. Ini untuk barisan bilangan genap dan ganjil itu kan selisihnya setiap suku itu kan sama, yaitu 2 ya kan? Nah, tapi untuk barisan bilangan Fibonacci di sini selisihnya berbeda-beda ya, atau tidak sama, tidak tetap. Nah, di sini untuk mencari barisan bilangan Fibonacci itu bagaimana? Nah, di sini polanya itu caranya tentukan dulu 2 suku awal. Jadi untuk menyusun suatu barisan Fibonacci itu harus ada 2 suku awal ya. Harus ada dua suku di paling depan ini. Kemudian suku berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, kita cek di sini contoh yang pertama. Yang penting ada 2 suku dulu ya. Suku pertamanya 0, suku keduanya adalah 1. Nah, berarti suku ketiganya itu menambahkan 2 suku sebelumnya. Nah, maaf, ini ada ralat sedikit, berarti ini ada kesalahan. Ini harusnya masih setelah 1 itu adalah 1, kemudian 2. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini ya. Kita ulangi. Suku pertamanya adalah 0, suku keduanya adalah 1. Nah, suku ketiganya bagaimana? Kita jumlahkan kedua suku sebelumnya. 1 tambah 0 yaitu 1. Nah, untuk suku selanjutnya ya, yang keempat, berarti
2 suku sebelumnya, 1 tambah 1, jadi 2. Untuk suku selanjutnya 2 tambah 1, 3. Suku selanjutnya lagi 3 tambah 2, 5. Nah, setelah 5 berarti 5 tambah 3, 8. Setelah 8, 5 tambah 8 jadi 13 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang contoh kedua ini. Suku 1 dan 2 itu harus sudah ada terlebih dahulu ya. Kemudian suku selanjutnya tinggal menambahkan suku sebelumnya, 2 suku sebelumnya. 4 tambah 2, 6. Kemudian 10 ini diperoleh dari mana? 6 tambah 4. Selanjutnya 16 diperoleh dari 10 tambah 6. 26 diperoleh dari 16 tambah 10 dan seterusnya. Begitulah cara mencari bilangan barisan bilangan Fibonacci ya. Caranya adalah menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Misalnya kita mau cari suku ke-5, berarti kita tinggal menjumlahkan suku ke-4 dan suku ke-3 ya. 6 tambah 10 sama dengan 16. Nah, begitu, semoga kalian paham. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal ya. Contoh 1. Diketahui suatu barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23 dan seterusnya. Nah, soalnya tentukan yang A rumus suku ke N, yang B suku ke 20. Nah, kita mencari rumus suku ke N-nya. Suku ke satunya 3, suku 2-nya 7, suku 3-nya 11, suku ke 4-nya 15, suku ke 5-nya 19 dan seterusnya. Ya, di sini saya ambil 5 suku pertama. Nah, di sini 3 ke 7 ya. Suku pertamanya 3, suku keduanya 7. Nah, 7 ini diperoleh dari mana? 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 ya. Kemudian 11 ini diperoleh dari 7 tambah 4 juga ya. 7 tambah 4. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, 15 itu diperoleh dari 11 tambah 4 ya. Kemudian suku kelimanya itu 19 diperoleh dari 15 ditambah 4. Nah, dari sini kenapa saya tuliskan 3 tambah 4, 3 tambah 8, 3 tambah 12, 3 tambah 16. Nah, ini supaya kita bisa nanti mencari rumus suku ke N-nya ya. Ini adalah salah satu cara atau jalan supaya kita bisa menentukan rumus suku ke N-nya, supaya teratur semuanya itu berpola ya. Contoh di sini 7 itu adalah 3 tambah 4. Kemudian 11 itu bisa dari 7 tambah 4 ya. 7 itu adalah 3 tambah 4, kemudian ditambah 4 lagi ya. Kemudian 15 itu 3 tambah 12 atau 3 tambah 4 kali 3. Kemudian 19 itu adalah 3 tambah 16. Nah, 16 itu adalah 4 kali 4. Nah, sehingga diperoleh di sini ya, untuk suku pertamanya itu adalah 3 ya. Kemudian suku keduanya 7. 7 itu 3 tambah 4 kali 1. Kemudian 11 3 tambah 4 kali 2. 15 3 tambah 4 kali 3. Kemudian suku kelimanya 3 tambah 4 kali 4. Nah, di sini sudah kita peroleh bilangan yang berpola ya. Ini aturannya. Untuk angka depan itu pasti selalu 3 ya. Ya, 3. Kemudian ditambahkan dengan 4 dikali bilangan asli yang berurutan. Ya kan, bisa kita lihat di sini. Nah, sehingga rumus suku ke N atau UN untuk barisan bilangan ini adalah A ditambah B kali N min 1. Nah, di sini ketentuannya bagaimana? A adalah suku pertama atau bilangan pertama ya. Suku pertamanya adalah 3. Kemudian B itu adalah beda atau selisih dua suku yang berurutan ya. Misalnya di sini 3 sama 7 selisihnya 4, 7 sama 11 selisihnya 4, 11 sama 15 selisihnya 4. Nah, ini berarti selisihnya sama semua ya. Kemudian N itu adalah bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi di sini untuk suku ke 1 atau U1 kita juga bisa mencari dengan rumus
ini ya. A-nya adalah 3 ditambah B-nya adalah 4 dikali N-1. N-nya adalah 1 ya. 1 kurangi 1 kan 0. Nah, 4 kali 0 kan 0 ya kan. Berarti U1-nya tinggal di 3. Nah, kemudian bagaimana mencari rumus suku ke N untuk suku ke-20 atau U20 ya. Berarti tinggal kita gunakan rumus ini. Kemudian A, B, sama N-nya kita ganti dengan yang ditentukan. Nah, U20 berarti N-nya di sini kita ganti dengan 20. Kemudian A-nya itu masih sama, yaitu suku pertama pada barisan ini, yaitu 3. Kemudian kita hitung ya, U20 sama dengan sebentar, ini ada kekurangan. B-nya di sini adalah 4. Ya, B-nya adalah 4, A-nya adalah 3, N-nya adalah 20. 3 tambah 4 kali 20 kurangi 1. Berarti 3 ditambah 4 kali 20 kurangi 1 sama dengan 19. Sehingga di sini 3 ditambah 4 kali 19 hasilnya 76. 76 tambah 3 sama dengan 79. Jadi suku ke-20 dari barisan bilangan ini adalah 79. Nah, supaya kalian lebih memahami, coba kalian cari suku ke-10 dari barisan bilangan ini menggunakan rumus yang sudah kita peroleh. Atau boleh juga kalian mencari suku ke-5, suku ke-6, dan sebagainya. Terserah buat kalian latihan. Lalu kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan 5 suku pertama barisan bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan 4N-2. Nah, kalau kita diminta mencari 5 suku pertama dari suatu barisan bilangan dan sudah diketahui UN-nya, nah ini adalah hal yang sangat-sangat mudah. Kita tinggal mengganti N yang di sini ya dengan bilangan asli mulai dari 1 ya. Jadi N-nya ini kita cari. Karena ditentukan 5 suku pertama, N-nya kita cari dari 1 sampai 5. Untuk U1 berarti kan N-nya ganti 1 ya kan. 4 kali 1 adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. U2-nya adalah 4 kali 2 dikurangi 2 sehingga 4 kali 2 sama dengan 8 dikurangi 2 hasilnya 6. U ketiga atau suku ketiga berarti N-nya kita ganti dengan 3 di sini. 4 kali 3 dikurangi 2 berarti sama aja dengan 12 dikurangi 2, hasilnya adalah 10. Suku keempat, N-nya kita ganti dengan 4 berarti 4 kali 4 kurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2, hasilnya adalah 14. Suku kelima, N-nya kita ganti dengan 5 berarti 4 kali 5 dikurangi 2 sama dengan, ini harusnya 20 ya, sebentar, 20 kali 2 sama dengan 18. Nah, jadi kita sudah memperoleh 5 suku pertama dari barisan bilangan ini ya, yaitu 2, 6, 10, 14, dan 18. Nah, untuk kalian berlatih silahkan coba kalian cari 5 suku selanjutnya. Nah, contoh yang ketiga. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 3, 4, 7, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita coba lihat dulu di sini apakah selisihnya selalu sama atau tidak. 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 7 tambah 3. Berarti selanjutnya bagaimana nih? Tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 3. Berarti selisihnya itu berbeda. Nah, kalau selisihnya berbeda, langsung kalian curigai saja bahwa ini adalah bilangan Fibonacci. Apakah ini bilangan ini, barisan bilangan ini memenuhi syarat suatu bilangan Fibonacci? Nah, kita cek. Nah, seperti yang kita tahu tadi, cara menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan Fibonacci adalah menjumlahkan 2 suku sebelumnya ya. 4 di sini bisa kita peroleh dari menjumlahkan 1 dan 3, benar ya.
Kemudian 7 di sini bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan 3 dan 4. Berarti benar ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Nah, berarti penyelesaian untuk soal ini sangat mudah. 3 suku berikutnya adalah U5, U6, dan U7. U5 berarti U4 tambah U3. U4 nya adalah 7, U3 nya 4, jadi U5 nya adalah 11. Untuk U6 itu adalah U5 tambah U4, jadi U5 nya 11, U4 nya 7, berarti 7 tambah 11 sama dengan 18. Begitu juga dengan U7, berarti diperoleh dengan cara menjumlahkan U6 dan U5. U6 nya 18, U5 nya 11, jadi 29. Jadi 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 3, 4, 7 adalah 11, 18, dan 29. Nah, kemudian untuk contoh yang keempat, buatlah contoh dari barisan bilangan Fibonacci. Nah, untuk membuat barisan bilangan Fibonacci itu kalau tidak ada ketentuannya berarti kita bebas menggunakan angka berapapun di dua suku awal. Di sini saya membuat contoh suku pertama dan keduanya adalah 0 dan 3. Ya, kemudian suku yang penting adalah suku selanjutnya itu menjumlahkan dua suku sebelumnya. Ini 3 ini diperoleh dari menjumlahkan dua suku sebelumnya yaitu 0 dan 3. Kemudian selanjutnya 6 itu diperoleh dari 3 tambah 3, 9 diperoleh dari 6 tambah 3, 15 diperoleh dari 9 tambah 6, 24 diperoleh dari 15 tambah 9, 39 diperoleh dari 24 dan 5 diperoleh dari menjumlahkan 24 dan 15. Begitu ya. Begitupun seterusnya. Nah, tidak harus menggunakan 0 dan 3, kalian juga bisa pakai angka 1 dan 2. Berarti kalau misalnya suku pertamanya 1, suku keduanya 2, berarti suku ketiganya adalah 2 tambah 1 yaitu 3. Kemudian suku selanjutnya berarti 3 tambah 2 yaitu 5 dan seterusnya. Kemudian contoh kelima, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 3, 4, 6, 6, 9, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Kalau kita lihat, pertama kita lihat dulu itu adalah beda atau selisihnya tiap-tiap suku. Di sini terlihat seperti bilangan berurutan ya, 2, 3, 4. Tapi kok selanjutnya 6, 6 dan 9 ya. 2 ke 3 ini selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1, 4 ke 6 selisihnya 2. Ini tidak ada selisih, ini selisihnya 3. Oh, berarti selisihnya itu beda-beda. Nah, kalau seperti ini kalian ingat-ingat, bisa jadi ini adalah dua barisan bilangan yang dijadikan satu ya. Makanya kita lihatnya itu kita lompati satu-satu ya. Coba ini 2, kemudian kita lompati 1 ke 4, 4 lompati 1 ke 6, berarti 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 juga tambah 2. Berarti ini setelah dilompati 1 kemungkinan juga selalu ditambahkan dengan 2. Berarti 6 tambah 2 adalah 8. Kemudian suku yang selanjutnya ini ya, 3 lompati 1, 3 ke 6 ini adalah 6, selisihnya adalah 3 atau ditambah 3. Kemudian 6 ke 9 selisihnya 3 juga atau ditambah 3. Berarti suku selanjutnya kemungkinan juga ditambah dengan 3 ya, pasti ditambahkan dengan 3. 9 tambah 3 jadi 12. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, berarti kan ke suku yang ini ya, 2 karena selalu dilompati 1 berarti 2, 4, 6, 8. 8 tambah 2 lagi hasilnya berarti 10. Maaf, ini bukan 12 tapi 10. Nah, begitu, itulah contoh-contoh dari menentukan barisan bilangan. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup kelas ya, tidak usah sungkan untuk bertanya.
Silahkan kalian tanyakan saja supaya kalian mengerti dan paham, kemudian bisa mengerjakan soal dan mendapat nilai yang bagus. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih.